itu tuh gua doang yang lihat, karena temen si Bonek sama si Andre ini bingung. Gua tuh tiba-tiba bilang permisi, gua bilang gitu. Pas kita turun dari tangga itu, ini tuh panjang sampai Telaga Biru. Iya, orang kami. Terus gue nunduk gini jalannya, gue bilang permisi, lu ngapa lu gitu sama temen gue. Nah berarti temen gue gak ngeliat dong. Berarti kan cuma lu doang gitu. Iya. Nah gue sempet nengok Chris, itu ada, gue ngeliatnya kayak orang ya, tapi kepalanya terbalik gini. Kepalanya kebalik. Madep belakang. Kita tuh nyampe Kandang Badak tuh sebelum jam 12. Nah habisnya terus harusnya yang gue bilang tadi kan, kita kalau keluar bareng-bareng kan. Nah tapi gue nggak ngeliat pendaki solo hiking yang sebelumnya, katanya kan dia mau naik ya. Terus gue nggak ngeliat dia bikin tenda, nggak ngeliat kayak gitu-gitu, nggak ngeliat gue. Terus pas gue ambil air, nah gue ketemu dia tuh, ketemu lagi begini ngusukin, terus pakai keril. Terus dia tuh pakai topi, celana lapangan, sepatu trek, badannya rada gemuk. Terus kita lihat-lihatan kan tuh malam tuh, Tris, jam 7 atau jam 8 gitu. Bang, abang beliin tenda di mana? Terus dia nunjuk gini doang, set. Oh masih menunjuk arah gitu dong. Gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Haris, masih di channel Dimensi Mistik. Nah di video kali ini gue lagi berada di studionya Diary Neng Sherly. Kebetulan lagi ngumpul-ngumpul lagi nih sama teman-teman youtuber yang lainnya. Nah sebelum kalau ceritanya, gue mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang udah ngeklik video ini dan yang udah mampir ke channel ini. Dan gue juga berterima kasih banyak nih buat teman-teman yang udah ngedukung Dimensi Mistik sampai saat ini. Semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah dan semoga sehat selalu. Amin. Nah di video kali ini gue udah bersama narasumber nih, yaitu gilangobrol.com. Dia mau menceritakan waktu pendakiannya di Gunung Pangrango. Gimana ceritanya? Langsung aja nih kita sapa Gilangnya. Lang, sehat Lang, ketemu lagi kita. Iya, nggak sehat, Tris. Lagi pakai jaket nggak sehat? Nggak sehat, dingin. Kabar gimana nih? Alhamdulillah baik. Lu gimana? Alhamdulillah baik. Sibuk masih kerja mengonten-konten Masih. Oh ya, channel lu ngobrol.com. Ya. Boleh dikenal lagi nih Lang sama teman-teman di Dimensi Mistik. Ngobrol.com itu sama lah channelnya, sama kayak Aris, tentang horor juga. Horor ya. Pendakian juga. Pendakian ya. Oke, nanti linknya gue cantumin di deskripsi. Siap. Buat teman-teman nanti habis nonton video ini jangan lupa mampir langsung ke videonya ngobrol.com. Di situ juga banyak cerita-cerita mistis pendakian dan cerita mistis urban legend. Nanti linknya gue cantumin di deskripsi. Oh iya Lang, ceritanya kayak gimana nih di Gunung Pangrango? Jadi pas waktu itu gue naik, gue bertiga dan gue nggak ketemu pendaki. Gue cuman ketemu pendaki itu cuma satu orang, itu solo hiking. Nah di situ gue ketemu sama, intinya gue dititipin sama orang sekitar warung Cibodas. Dia cuman bilang ada satu rombongan ber-17, tapi gue nggak ketemu semuanya. Dari jumlah 17 gue cuman ketemu 13 orang. 13 orang. Kalau dilanjut. Lagi-lagi gue ngingetin buat semua teman-teman untuk terus dukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa juga tuh ditekan tombol loncengnya agar semua teman-teman selalu dapat notifikasi setiap Dimensi Mistik upload video terbaru. Ya udah, nggak usah berlama-lama, langsung aja kita petik ceritanya. Lang, bisa dimulai nih Lang ceritanya. Nah ceritanya waktu itu gue berasal dari satu tongkrongan juga lah. Di situ ada teman gue namanya Teguh sama Andre. Nah kebetulan mereka itu belum terlalu banyak naik gunung lah. Kalau Andre ini baru pertama kali waktu itu, kalau salah. Terus gue bilang gini, jadi kita lagi main Mobile Legends, gue nyeletuk tuh, naik yuk. Kemana kata Teguh gitu. Yang deket-deket aja, gede atau Pangrango lah. Wah boleh tuh kata dia gitu kan. Andre juga bilang, naik. Lu berapa orang tuh kalau boleh tahu? Bertiga doang. Bertiga Waktu itu gue masih kuliah, Haris. Kok nggak, gue lupa deh tahunnya, kalau nggak salah 2016 deh. Kalau nggak salah ya 2016an. Terus akhirnya waktu itu
kita berangkat lah dari Panglima Polim. Kita masih naik Metro Mini tuh waktu itu. Sekarang kan Metro Mini udah nggak ada ya? Belum ada. Waktu itu naik Metro Mini 76. 76 itu jurusan Blok M Kampung Rambutan. Nah kita berangkat itu jam 9 malam. Jam 9 malam. Jam 9 malam. Jam 9 malam. Nah kita waktu itu berangkat dari Panglima Polim. Nah kita nyampe di Kampung Rambutan itu jam 10. Nah di situ kita nungguin turis. Biasanya kan kita naik bis 2.000 ya. 2.000 malam udah jarang banget ternyata. Nah di situ yang gua tahu jurusan Cibodas tuh ada 2 kan biasanya. Pakai Marita atau 2.000 biasanya kan. Nah kita waktu itu pakai bis Marita. Jalan tuh dari Kampung Rambutan tuh jam 10. Nah singkat cerita kita jalan, kita bertiga doang kan ya. Kita nyampe di Cibodas sekitar jam 1 pagi. Jam 1 pagi, jam 1 malam lah. Iya. Nah dari Cibodas itu harusnya dari pertigaan itu kan pertigaan Alfamart Cibodas harusnya ada charteran angkot Riz. Karena waktu itu kita biaya terbatas, gue jalan kaki. Itu kalau naik angkot itu cuman sekitar 20 menit, 10-20 menit lah. Nah gue jalan tuh dari bawah Riz, 1 jam ke atas. Ke warung, ya ke warung 1 jam. Itu gue inget tuh masih hari biasa. Karena kalau gede itu di hari libur rame banget. Jadi sepi kondisinya nih. Sepi kondisinya dan bukan hari libur, nggak ada tanggal merah. Ya kayak misalkan hari kerja Hari aja kerja naik. aja ya, Iya. normal ya. Akhirnya gue naik tuh waktu itu. Nah kebetulan gue punya temen di Cibodas dan gue mesen Simaksi sama dia. Terus gue kontak lah tuh pas gue nyampe warung kan. Men, lu masih bangun kan? Masih lah, ke sini aja gitu. Simaksi gue gimana? Aman. Karena gue ke tempat dia tuh. Gue taruh keril. Terus gue makan dulu tuh di warung parkiran Cibodas. Makan di warung parkiran Cibodas. Lagi makan enak-enak nih kan, set ngomongin. Kan kita pakaian pendaki kelihatan ya. Pas kita lagi asik makan, ada salah satu, gue nggak tahu ya itu warga sekitar atau gimana, nyamperin gue. Nanya gini, Mas bertiga mau naik gitu. Iya bang mau naik, kenapa? Nanti kalau ada rombongan ber-17 suruh turun ya anak motor. Yang gue inget itu doang kata tadi. Terus gue bilang gini kan, masa sih bang jam segini belum turun? Itu jam berapa men? Jam 2 pagi anjir. Masa belum turun gunung kan? Nggak masuk akal maksud gue kan. Nah jadi waktu itu gue simpen baik-baik lah tuh amanat dia kan. Terus temen gue nih Andre takut juga, nyasar kali tuh orang kata dia gitu. Akhirnya yaudah tuh kita packing jam 3 tuh naiknya. Gue minta anterin temen gue sampai ke base camp pintu Cibodas. Akhirnya kita naik dah tuh. Jam 3 kita naik. Nah gue tuh dari base camp bawah kalau sampai pos penangkaran burung ada namanya ya, itu jalan sekitar 15-20 menit Riz. Nah di situ tiba-tiba angin gede Riz, kayak di puncak gunung gitu. Kayak badai gitu, kayak badai. Nah gue kaget, itu waktu itu tuh lagi terang bulan. Kok di bawah kayak gini anginnya, kata gue. Slow men, jangan panik, gue bilang gitu kan. Santai gue bilang gitu kan. Wah ada panik kata gue kan. Bener aja pas gue jalan gak jauh dari pos penangkaran burung itu, sebelah pohon gede ada 5 orang Riz. 5 orang pendaki. 5 orang. Gue nggak tahu nih awalnya nih. Siapa ini kan jalan. Pas gue liat pakai jaket emblem, anak motor. Oh iya. Wah ketemu nih gue nih. Terus dia langsung ngeluarin gini pertanyaan ke gue. Bang jalan turun kemana ya bang ya? Oh dia nanya lu. Kayak gitu. Wah dalam pikiran gue ini nyasar nih bocah. Iya. Iya kan? Lah emang abang dari mana? Dari atas bang. Tuh ngomongnya gitu. Yang 5 orang itu? Iya ngomongnya gitu. Nah gue ngomong sama satu kepalanya doang. Yang lain tuh udah ada yang teler, udah ada yang udah capean dah. Bang, ini kan jalan jelas bang, gue bilang gitu kan. Kita nggak ketemu bang. Dia ngomong kayak gitu. Iya. Wah, bang boleh bayar nggak gitu? Lalu akhirnya gue kasih tuh, udah nih minum dulu, minum. Gue kasih snack, gue kasih ini. Itu masih di bawah posisi ya bang? Masih 15 menit dari base camp. Iya. Itu masih deket banget. Terus akhirnya, abang yang lain mana nih? Gue bilang gitu. Kita nggak tahu bang, gue gitu. Kata dia gitu. Kita mencar itu di pos Rawadenok 2. Kata dia begitu.
Terus gua pikir-pikir, jauh juga ya. Nah ternyata dia itu mau tektok. Harusnya dia bilang ke bawah, ke orang sekitar itu dia mau ke air terjun. Ternyata dia itu ke puncak. Dan mereka tuh nggak ada yang bawa tas selempang doang. Maksudnya nggak bawa tas gede ya? Iya, nggak bawa carrier. Nggak bawa carrier, nggak bawa tas depek gitu, nggak bawa. Terus kita jalan lagi tuh. Udah bang, abang ikutin jalan ini aja nih, udah deket kok, gue bilang gitu. Udah, nggak usah kemana-mana, ikutin jalan batu, gue bilang gitu. Akhirnya jalan lagi. Kita ketemu lagi tuh, rombongan kedua. Dan di situ ada satu cewek. Ada satu cewek. Iya, satu cewek itu udah teler juga. Nah, yang ketika gue pas ketemu rombongan kedua ini, dia ngeluarin pertanyaan yang sama salah satu orangnya. Bang, jalan turun kemana? Itu berapa orang? Yang kedua berlima juga. Berlima juga? Iya. Gue feeling nih, di depannya masih ada lagi nih. Iya. Ya kan? Terus gue bilang sama temen gue, Nek, Dre, udah lu tunggu sini dulu. Gue jalan sendiri aja. Nanti gue balik lagi, gue bilang kayak gitu. Gue jalan, bener aja 10 menit gue jalan, gue ketemu 3 orang. 3 orang pendaki lagi? 2 cewek sama 1 cowok. Itu cewek yang satu, Riz, meluk-meluk kaki gue, Riz. Meluk-melukin kaki lu? Iya, padahal gak kenal loh gue. Oh. Dia ngomong gini, Bang, tolong bang, bawa gue turun bang. Oh, dia minta tolong sama Dia ngomong kayak gitu. Semuanya tuh sama, pakai jaketnya tuh sama, jaket emblem gitu lah. Iya yuk, udah yuk, turun. Nih minum dulu, gue bilang gitu, minum. Akhirnya kita, nih yang bertiga gue bawa nih ke rombongan sebelumnya kan. Akhirnya mereka kumpul. Nah tadinya gue mau nganterin, cuman menurut gue itu udah deket kan ya. Harusnya sih udah gak nyasar. Udah abang ikutin jalanin aja. Udah tuh mereka jalan lagi. Terus gue bilang gini, mau bawa makanan gak? Gue kasih roti aja tuh, roti-rotian. Udah tuh kita jalan lagi tuh. Abis kita jalan, tuh angin datang lagi terus. Oh, terjauh angin lain. Gitu ya. Nah tapi rombongan yang selanjutnya gue gak ketemu. Berarti kan harusnya kan itu udah gue total 13 orang kan. Nah sisa 4 dong. Kan ngomongnya kan orang itu 17 kan. Terus akhirnya gue jalan, gue lewatin pos 1 tuh Telaga Biru. Gue jalan lagi lewatin jembatan. Nah waktu itu kan lagi terang bulan ya, lu nggak pakai senter pun jalan tuh kelihatan. Jelasnya terang ya. Kelihatan jelas. Jalan. Nah gue berhenti di pos Pencangan. Tuh udah pagi tuh. Gue nunggu di situ lama, sampai 3 jam. Gue tuh berharap orang yang sisanya itu lewat situ. Ternyata enggak. Gue tuh sampai masak nasi, beras. Terus masak kopi, masak roti tuh. Sampai gue lapar, sampai gue tidur. Tuh nggak ada yang lewat. Dan gak ada pendaki juga, Riz. Gue bingung ya. Iya. Terus akhirnya, ini gimana nih? Jalan aja kali ya? Gue bilang gitu. Jalan aja. Siapa ntar ketemu di atas, gue bilang gitu kan. Akhirnya jalan lagi tuh. Jalan. Pas, pokoknya abis dari Pencangan, terus Rawadenok 1, Rawadenok 2 tuh aman tuh. Nah gue di Rawadenok 2 gue berhenti tuh. Berhenti. Itu kan posnya kalau gak salah ada payung gini kan. Payung batu, terus sebelah kanan ada WC. Nah kita di bawah payung itu tuh. Kita nyampe situ jam 9-an. Kita duduk, ya kan. Pas lagi duduk lagi ngerokok, semir nih dari angin yang lewat ada suara teriakan gini, Riz. Bang tolong saya bang. Kita bertiga dengar. Gitu. Iya kita bertiga dengar. Bang tolong saya bang. Terus gue tengok-tengokan kan. Suaranya lagi apa ya? Banyak gitu kayak bergabung gitu. Oh. Gimana nih gitu, jalan lagi akhirnya. Nah di situ kita tuh sebelum jalan ketemu pendaki solo hiking nih, dia bawa kamera. Abang mau ke atas bang? Iya mau foto-foto tadi gitu. Tapi akhirnya dari itu kita ninggalin tuh, bang kita duluan ya yang solo ini sendirian. Jalan sampai gua lewatin Batu Kukus 2 aman tuh. Nah sampailah kita di air panas nih. Sebelum air panas nih, kan ada dataran gitu kan. Jadi dataran baru air panasnya, baru pos. Sebelum dataran itu, gue tuh ketemu ular, Riz. Nah gue bingung ya, ular kok di jalan tinggi ya? Gue bingung kayak gitu doang tuh. Mungkin emang gue pengetahuannya kurang atau gimana, gue nggak tahu lah. Tapi gue bingung, gue nggak pernah ngeliat ular di dataran tinggi setahu gue. Karena itu udah lumayan tinggi kan. Lagi begini nih. Dan itu bukan kobra, kayak ular-ular tanah gitu lah warna hitam. Dan dia di sini di akar gini, jadi palanya numpang gitu. Gue sotoy gitu.
mau nangkep. Pas gue begini set balik dia masuk ke semak-semak. Kata gue, kata si bonek, jangan kayak gitu, udah biarin aja apa gitu. Iya sorry. Akhirnya jalan lagi tuh. Nah pas kita habis ngelewatin air panas, jadi sebelah kanannya ada dataran lagi nih, depan pos. Sebelum pos yang gedenya lah. Nah gue ngeliat pendaki solo hiking. Di situ dia lagi madep tebing gitu sambil ngerokok. Gue sampai manggil berkali-kali, bang. Terus dia baru nengokin, set. Iya kenapa bang? Sendirian bang? Iya sendiri. Terus gue nggak banyak nanya tuh. Yaudah bang kita duluan ya, gue gitu. Gue sempat foto-foto tuh situ beberapa kali. Nah akhirnya kita jalan lagi tuh. Itu kita nyampe kandang badak tuh kepagian. Nah tapi gue dengar cerita dari temen gue pas kita lagi istirahat di kandang batu. Jadi kan gue sendiri ya, gue pengen ngambil air gitu. Nah si Teguh sama si Andre nih berduaan kan, si bonek duduk. Mereka katanya sempat dikentongin gitu. Lo tau kentongan bakso gak sih? Iya, kayak gitu suaranya. Terus akhirnya mereka nyusulin gue. Nah kebetulan ngambil airnya itu searah sama arah naik. Jadi akhirnya sekalian naik tuh. Ngapa lu? Gak apa-apa tadi gitu, Dewi gak mau cerita. Akhirnya dari situ kita naik lagi ke kandang badak kan. Aman tuh, gak ada apa-apa. Nah gue bingung, di situ tenda sepi banget. Dan gue senangnya di situ ada 2 tenda. Berarti kalau misalkan gue berdirikan tenda, itu ada 1 lagi, berarti 3 tenda dong. Pas gue bikin tenda, set udah kan. Ternyata 1 tenda ini turun. Yang 1 turun nih, masih agak pagi, masih siang lah hitungannya. Ya turun lagi kata gue. Udah kita pindah tengah aja dah, gue bilang gitu. Nah gue tuh kalau bikin tenda di kandang badak tuh sebelum plang sebelah kiri kalau gue. Akhirnya kita bikin ke arah mata air. Nah pas kita lagi mau ngambil air, tenda yang 1 turun lagi. Berarti lu tinggal sendiri doang nih? Tinggal sendiri. Terus gue bilang nih sama teman-teman gue, kalau kita ngambil air, kita mau keluar, pokoknya apapun aktivitas di luar kita harus keluar semua bareng-bareng. Iya bareng-bareng. Gue nggak mau ada yang dipisah di sendirian lah istilahnya. Nah terus masak dah tuh, masak sampai jam berapa ya? Pokoknya sampai maghrib deh kalau salah. Tuh kita gabut tuh seharian tuh kan, karena kecepetan mungkin ya. Kita tuh nyampe kandang badak tuh sebelum jam 12. Nah habisnya terus harusnya yang gue bilang tadi kan, kita kalau keluar bareng-bareng kan. Nah tapi gue nggak ngeliat pendaki solo hiking yang sebelumnya. Katanya kan dia mau naik ya. Terus gue nggak ngeliat dia bikin tenda, nggak ngeliat gitu-gitu, nggak ngeliat gue. Terus pas gue ambil air, nah gue ketemu dia tuh. Ketemu lagi begini ngusukin, terus pakai keril. Terus dia tuh pakai topi, celana lapangan, sepatu trek, badannya rada gemuk. Terus kita lihat-lihatan kan tuh malam tuh, serius jam 7 atau jam 8 gitu. Bang, abang beliin tenda di mana? Terus dia nunjuk gini doang, set. Masih menunjuk arah gitu doang. Gini. Nah arahnya itu ke arah naik, ke arah pertigaan. Terus gue di situ lihat-lihatan lagi tuh, buru dah gue gitu kan. Nah malam itu abis ngambil air, gue nggak pedulin tuh pendaki dah. Gue juga nggak tahu kan dia sendirian kan. Gue nggak tahu tuh orang apa bukan kan. Nah, akhirnya pas kita masuk, kita masak lagi. Gue tuh sebenarnya salah bawa tenda juga. Yang harusnya gue cuma bertiga, gue cukup bawa tenda 4, ukuran 4 ya maksudnya. Gue bawa tenda ukuran 6. Tuh di dalam lega banget men. Gue sholat di dalamnya bisa berdiri. Nah terus malam itu ceritanya si Andre nih masuk angin. Gue kerokin lah ya. Sini gue kerokin aja dah. Gue kerokin. Di luar tenda tuh ada yang ngegar-gar gini. Kayak ada suara gerbang. Iya di luar tenda. Nah, udah kali ya, gue bilang gitu. Urutnya udah aja dah, gue bilang gitu. Dan kita tidur. Nah malam itu nggak ada apa-apa. Nah, terus besoknya kita naik itu jam 9 pagi. Kita sebelum jam 8 itu kita udah bangun, kita masak dulu tuh buat modal di atas. Terus gue bilang gini tuh, waktu itu cuaca nggak ngerti ya, gue rada terang terus juga rada mendung gimana ya.
kabut kadang turun, kadang enggak. Tapi gue bilang gini, udah bawa jas hujan aja, gue gitu. Akhirnya kita naik lah jam 9 itu. Naik, itu belum ada orang yang naik guys. Kita sampai pertigaan, terus kita jalan ke arah. Akhirnya kita ke Pangrango kan. Berarti sepi banget ya bang? Sepi banget waktu itu, Riz. Gue juga nggak ngerti tuh. Mungkin karena hari biasa. Iya. Gue mikir ya, jalan pertigaan. Nah sesekali kita istirahat. Nggak tahu ya perasaan gue apa gimana. Pendaki solo hiking itu sesekali ada di samping pohon. Sesekali dulu ada di samping. Iya. Cuman tiba-tiba selang hilang gitu loh. Ah perasaan gue aja kali ya. Kita cepet-cepet tuh, udah naik cepet lah. Akhirnya kita sampai di Mandalawangi atas tuh, Gunung Pangrango, puncak. Terus pas kita lagi foto-foto, abis ajan itu, tiba-tiba mendung Riz. Wah kabut lagi kata gue. Nah pas kita mau baru beranjak mau turun, suara yang gue bilang itu, yang di Rawadenok 2, yang bang tolong saya bang. Itu ada lagi di situ. Oh muncul lagi. Udah cabut-cabut, gue bilang itu cabut ke bawah, tiba-tiba nggak lama hujan deras. Dan di situ gue cuman bawa jas hujan yang ceban. Iya ponco. Iya, udah gitu kalau kena akar kan sobek kan. Tapi gue nggak sesetel tuh, kayak karena duit gue kurang kali belinya. Duit gue kurang belinya waktu itu. Gue beli atasnya doang tuh waktu itu. Kita pakai lah, kita basah-basahan tuh. Sampai bawah itu aman tuh sampai bawah. Tapi gue bingung pas gue nyampe kandang badak hujannya berhenti. Dan belum ada pendaki juga. Masih sepi. Terus akhirnya gue ini kan masak-masak lagi tuh. Gue nyampe tenda tuh jam 2-an lah. Terus gue bilang gini kan, ini kita santai apa gimana nih? Gitu kan. Jangan kesorean ya, gue bilang gitu. Ya udah bentar aja turun setengah jam lah. Akhirnya nggak lama kita masak, langsung ada yang packing tuh, si Bonek packing, gue masak, bagi-bagi tugas. Nah si Andre ini masuk angin gitulah. Bentar ya, gue capek banget gitu. Ya dulu tidur aja dulu, gue bilang gitu kan, lumayan setengah jam kan. Nah di situ kita masih aman tuh, maksudnya nggak ngerasain apapun lah. Oh ya sorry, sebelumnya pas kita mau naik itu, gue ngeliat burung-burung gitu. Bukan burung, ayam hutan. Ayam hutan tuh pada keluar tuh, mungkin karena sepi ya. Terus gue coba suruh si Andre nih buat iseng-iseng tangkap dah. Terus ayamnya terbang. Terbang. Coba ayam terbang aja. Terbang terus gitu. Banyak lah jumlahnya masalah. Nah balik lagi ya. Nah pas kita mau turun, akhirnya kita turun jam berapa ya? Itu kita udah kesorean tuh, jam 2 setengah 3, jam 3 gitu. Kita turun, tuh masih aman tuh Riz, maksudnya nggak ada kendala. Nah tiba-tiba pas nyampe air panas, Tita gue nih marah-marah. Padahal nggak ada penyebabnya. Lu ngapa sih lu? Gitu. Kayak lu gue berat banget nih, dibanting sama dia. Wah, dibanting ya. Yang kayak gitu apa? Gue bilang gitu. Udah bawa cepetan turun gitu. Turun akhirnya. Udah yuk pelan-pelan. Padahal gue nggak ngomong apa-apa. Terus lu bisa diem gak sih? Digituin gue. Terus akhirnya kita lanjutin tuh. Di situ masih marah-marah dia sepanjang perjalanan. Sumpah gue dengerin sampai budek kuping gue. Terus pas kita tuh lewatin Batu Kukus 21 aman. Rawadenok kita akhirnya nggak istirahat Riz, semenjak kejadian yang kemarin. Nah kita nyampe di Payancangan. Di Payancangan malam ceritanya. Jam 8 atau jam 9 malam gitu. Nah di situ udah ada beberapa pendaki tuh, mungkin yang mau naik ya. Terus kita istirahat di situ tuh. Lu mau ngerokok nggak? Ngerokok aja dulu. Gitu. Masih marah-marah. Udah ayo turun, lamaan gitu. Sabar apa? Turun. Akhirnya gue ikutin tuh. Gue daripada gue yang marah-marah juga kan, batu susah juga kan. Nah gue tuh takut nih sebenarnya kalau misalkan turun malam Cibodas tuh. Karena apa ya? Udah gitu lama kan. Nah, pas kita lewatin Payancangan. Oh sorry, sebelum itu ya di pos berapa ya? Gue lupa deh. Pokoknya di salah satu pos, Teguh lagi ngomong nih, lagi marah-marah. Di sebelahnya ini lah bayangan gitu. Bayangan warna hitam. Enggak, bukan orang. Tapi sosoknya pakai topi juga.
kayak pendaki yang solo hiking. Iya, tadi lo ketemu yang bawa Iya. Terus sekelibat aja gitu. Terus gue bilang, mungkin dari situ dia marah-marah deh, setahu gue. Gue lupa deh. Wah, kalau nggak salah dia dari situ mulai marah-marah dan ngebanting kerilnya. Nah, akhirnya kita lanjut nih kan di Pancangan, kita jalan ke pos Telaga Biru nih. Kan kalau dari Pancangan itu lewatin jembatan dulu kan. Lewatin jembatan. Nah, pas kita lagi jalan 3 begini nih, jadi Teguh depan. Gue waktu itu depan. Oh iya, pokoknya gue lupa deh. Antara gue sama Teguh apa di depan, Andre di tengah. Itu tuh ada bayangan gini, Riz. Sek. Cepat gitu. Cepat. Tek. Wah, berhenti. Rapat. Nah, pas kita udah selesai dari jembatan nih, gue bingung di sini nih, Riz. Lu pernah ada di pernikahan gitu kan ya? Iya. Dan kalau misalkan pengantin tuh datang kan kadang kan disambut tuh kanan kiri. Iya, ramai. Itu tuh gua doang yang lihat, karena temen si Bonek sama si Andre nih bingung. Gua tuh tiba-tiba bilang permisi, gua bilang gitu. Pas kita turun dari tangga itu, ini tuh panjang sampai Telaga Biru. Orang Iya, orang kami. Terus gue nunduk begini jalannya. Gue bilang permisi. Lu ngapa lu gitu sama temen gue. Nah, berarti temen gue gak ngeliat dong. berarti kan. cuma lu doang gitu ya? Iya. Nah, gue sempet nengok, Chris. Itu ada, gue ngeliatnya kayak orang ya, tapi kepalanya terbalik begini. Kepalanya kebalik. Madep belakang. Terus gue nunduk lagi tuh. Set jalan. Buru-buru, gue bilang gitu, buru-buru. Terus Teguh juga mintanya break. Tuh di Telaga Biru tuh. Udah jalan, gue bilang gitu kan. Jalan, akhirnya pas nyampe di penangkaran burung lagi, pertama kali gue ketemu sama anak touring itu kedengeran suara yang sama lagi. Bang, tolong saya bang gitu. Itu pokoknya suara itu berlangsung tuh nggak banyak, tapi bisa kehitung lah. 3 kalian, iya. Nah, pas akhirnya kita nyampe base camp nih, Riz. Sekitar jam 12 lewat lah. Ya, sekitar jam segituan lah. Nah, kita mikir nih, kita mau langsung balik apa gimana nih? Gue bilang, nginep aja lah. Kan gue bilang ya, gue gak punya duit gitu kan buat nyarter mobil. Karena di situ tuh harga tembakan, men. Kalau malam tembakan gitu harga ya. Akhirnya kita makan dulu tuh di salah satu warung. Yang gue bingung, Teguh tuh makan, buset, nasinya udah kayak tumpeng. Beneran, nasi segini nih. Semunjung. Lauk, apa yang dia masak semua ya kali itu. Iya, bener-bener nutupin. Cuman makannya cuman berapa sendok, tapi pas ngangkep ayam tuh kayak orang kesurupan gitu. Digigit-gigitin gitu. Aduh, ngapa nih bocah ya. Terus gue bilang, akhirnya kita tidur di tempat temen gue. Terus gue bilang ke temen gue, tolongin dah temen gue dah. Kayak kena nih bocah nih, gue bilang gitu kan. Nah, akhirnya dipanggilin salah satu, gue nggak tahu itu marbot apa ustadz ya. Pokoknya yang ada di musola itu. Bawa lah. Sini masuk katanya gitu. Akhirnya gue nggak tahu tuh di dalam ada apa. Nah, ternyata pas keluar, gue tanya dong. Tuh lama tuh di dalam, ada kali setengah jam. Kenapa bang, temen gue bang? Kena. Terus katanya untung kalian tuh tetap jalan pas gitu, pas kita ketemu orang baris itu. Iya, kalau lihat orang nikahan. Iya, kalau kalian berhenti aja, kalian nggak balik. Kayak gitu. Masa sih bang, gue kayak gitu nggak percaya kan. Kalau misalkan gue sebelumnya pernah ketemu kayak gitu di mana, di Slamet. Cuman itu yang baru pertama kali gue lihat tuh barisnya itu tuh. Ternyata katanya dia ya, itu tuh disambut gitu. Iya, disambut. Padahal tuh gue kondisi turun. Dan yang lo harus tahu di pos Telaga Biru itu kan ada danaunya. Ya, itu emang serem banget, Riz, di situ. Serem banget parah. Gue aja nggak pernah istirahat di situ, nggak berani. Karena angker banget gitu. Iya, menurut gue itu angker banget sih. Nah, terus akhirnya, nih temen gue udah nggak apa-apa bang, gue bilang gitu. Nggak apa-apa, aman. Beneran bang. Nih gue masalahnya mau balik nih gitu kan. Takut dari ke bawah sampai rumah kan. Enggak aman. Akhirnya dari situ kita ke tempat temen gue tuh. Akhirnya tidur tuh, bener tuh langsung tidur pules. Sampai pagi. Oh sorry, pas dia bilang baru keluar dari masjid atau musola itu, dia bilang gini, lah kita udah nyampe bawah.
Lah, Ya dia nanya gitu. kayak gitu. Dia ngomong kayak gitu. Aku kita udah di bawah. Nggak jelas kata gue. Udah akhirnya kita baru tuh, gue bilang tadi kita ke tempat teman gue, kita tidur tuh, tidur dan besoknya kita balik sampai Jakarta aman-aman aja tuh. Gitu Riz. Oh, Jakarta. Ya. Ada yang pengen gue tanya nih bang, pas lu pertama kali masih belum lama dari base camp tuh naik, itu lu ngeliat 5 pendaki, lu ngeliat ada hal-hal yang aneh nggak sih dari 5 Nggak pendaki? ada, kayak orang, emang orang. Tapi dari raut wajahnya gimana tuh? Sama aja sih, dia nggak kelihatan serem, emang orang sih. Pokoknya berpostur kayak biasa aja orang. Iya emang orang. Kalau menurut gue tuh emang orang. Bener-bener orang asli. Orang, soalnya kan si siapa namanya? Yang nanya lu. Yang nitipin amanat sama gue, bilang kan itu orang ber-17. Berarti gue bilang ini orang dong. Oh berarti bener. Orang jalan, dia juga ngajak gue ngobrol, gue kasih air juga, nyentuhan tangan gue. Oh bersentuhan ya. Cuman yang gue nggak ketemu nih 4 orang, sisanya gue nggak ketemu sampai turun. Terus yang tadi cewek gimana tuh bang? Yang cewek yang sampai pegangin minta tolong. Itu udah turun sama temennya. Terus gue tanya pas gue ke bawah, itu kemarin orang udah pada turun. Kata si siapa ya? Gue tapi pas itu omongannya orangnya nggak sama tuh sama yang nitipin amanat ke gue. Oh beda. Dia cuman bilang oh, anak motor udah turun. Oh iya. Cuman jumlahnya kan kalau gue hitung kurang 4. Iya benar. Cuman 4 itu selama gue naik sampai turun gue nggak pernah ketemu. Nggak ketemu. Terakhir nih bang, yang lu tadi dibilang lu kayak seakan-akan disambut nih sama banyak orang, itu yang lu lihat penampakannya kayak gimana tuh bang? Pokoknya itu putih semua. Kayak acara kawinan gitu ya? Ya kalau ibaratkan tuh kayak gitu. Jadi dia tuh baris gitu panjang. Kita ada di tengah-tengahnya. Oh lu di tengah-tengahnya gitu, Iya. orang di pertama gitu? Kita bertiga di tengah-tengahnya. Terus kita dempet gitu. Yang lu lihat kayak gimana tuh orang-orangnya kayak Itu gue cuma ngeliat satu pas gue nengok gini, pas kepala terbalik gitu. Gue abis itu nggak mau nengok lagi. Oh, dia Gue cuman nengok di sini tuh ada bukan kain. Ada kayak kain gitu, kain mungkin bajunya dia ya. Oh. Kain. Tapi nggak ada kakinya. Nggak ada kakinya? Nggak ada. Oh jadi ngambang? Iya. Nggak ada kakinya. Yang gue lihat satu itu yang jelas itu dong kepala terbalik. Yang palanya kebalik, itu dia ngeliatin lo bagaimana? Ya kemarin palanya terbalik, madep sono. Oh jadi palanya kebalik aja gitu? Iya. Jadi gue ngeliat belakang rambutnya, tapi badannya madep sini. Oh. Gitu. Cuma itu aja tuh kayak gitu? Iya. Yang lain lu nggak tuh? Enggak. Wajahnya kayak apa? Enggak. Gitu? Dan gue nggak ketemu sama pendaki solo hikingnya. Besoknya gue nggak ketemu dia. Oh tuh. iya, yang dia bawa kamera? Iya. Enggak, bukan, beda lagi. Oh yang beda? Yang Sama yang itu gue juga pun nggak ketemu. Oh. Pas gue ngecamp nggak ketemu. Berarti wajah dipertanyakan tuh ya? Iya dong. Pendaki asli atau pendaki gaib? Cuman gue yakin sih itu orang sih. Cuman gue positifnya dia nggak jadi naik udah gitu doang. Oh jadi dia turun aja gitu? Ya pemikiran gue ya. Tapi kalau yang sendiri yang bawa keril kan dia ketemu gue di Matahir. Iya. Cuman gue nggak ngeliat dia ngecamp. Itu doang. Asli. Jadi cuman pas yang ngeliat itu lu doang tuh bang sendiri? Yang ngeliat orang yang lagi rame itu? Iya, gue doang. Yang lain nggak pernah ngerasain? Enggak. Cuman setelah gue itu gara-gara itu ketempelan. Ketempelan di bawah sampai dia nggak nyadarin ya tiba-tiba kok gue di bawah, gue udah sampai bawah gitu ya? Cuman gue yakin ketempelan itu dari atas sebenarnya. Yang dia mulai banting keril tuh. Oh iya benar. Bang Gilang, makasih banyak nih bang. Iya, lu sama-sama, udah Riz. masih nyempetin cerita lagi nih di Iya, channel siap. Dimensi Mistik. Siap, Riz. Sukses terus nih bang buat channel ya. Amin. Buat teman-teman nanti jangan lupa abis nonton video gue mampir langsung ke channelnya ngobrol.com. Pokoknya di situ banyak cerita mistis pendakian dan mistis urban legend. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Nanti linknya gue bakal cantumin di deskripsi. Oh ya, dan buat teman-teman yang punya pengalaman mistis pendakian atau mistis di luar dari pendakian, teman-teman bisa banget nih langsung aja DM ke Instagram @dimensimistik atau bisa langsung kirim melalui email yang ada di deskripsi. Nanti linknya semua bakal gue cantumin di deskripsi. Terus dukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa juga nyalain juga tuh tombol loncengnya agar semua teman-teman selalu dapat notifikasi setiap Dimensi Mistik upload video terbaru. Gua Aris Dimensi Mistik pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, makasih banyak nih bang. Oke. Sukses terus baca.